yang hendak menaburkan firman-Mu. Engkau berkati singer Ibu Latu dan pemusik, Engkau berkati tim multimedia juga, semua yang bertugas juga Engkau berkati semua warga. Bapa kami dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga terakhir nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Amin. Silahkan, Dek. Ya. Shalom. Ri, nanti dulu, Ri. Ri, adik dulu. Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita boleh lagi berkumpul dalam ibadah rutin kita. Dan adapun Ibu Pendeta yang sudah hadir, selamat datang Ibu. Bisa bergabung dengan kita semua. Ya. Adapun acara kita sore hari ini. Selamat sore PKLU. Selamat sore. Mohon yang baru datang langsung di-mute ya, nggak usah kasih salam lagi. Sudah mulai ibadah. Oke, thank you Ibu sayang. Susunan ibadah pada saat ini yaitu liturgos nanti akan dipimpin oleh Ibu Ria Hetaria. Kemudian nanti persembahan akan dipimpin oleh Ibu Vin Tahapari. Warta Pelkat akan disampaikan oleh Ibu Lus Palar. Dan tentu saja kita bersyukur untuk kata sambutan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua yaitu Bapak Yans Rumayar. Adapun hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Ifke Tomasoa. Nah, itulah rangkaian acara kita pada sore ini. Dan sebagai tadi pertama saya sudah sampaikan, pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Melani bisa masuk MTH. Baik, kita akan segera mulai. Sebelumnya mari kita menyanyikan bersama himne PKLU akan dipimpin oleh Ibu Latu Marisa. Silakan Ibu. Orang ada imbat pimpin. Ya. Maaf, saya sudah kirimkan untuk rekaman sampai masa tua. Dari adik dari multimedia belum siapkan ya? Halo. Langsung aja nyanyi hafal. Langsung. Tapi bisa bikin sendiri kan? Iya. Ya, 1, 2, 3. Musiknya. Ini ada musiknya, kita ikut musik aja. Tadi ada musiknya, kita masuk dulu musiknya baru kita. Multimedia sudah siapkan. Adakah Erik atau Yohan? Nggak ada. Hadir Bu, ini udah di play, nggak keluar suaranya ya? Sudah, musiknya sudah keluar. Kita mengikuti video yang sudah ditayangkan oleh multimedia dengan judul Sampai Masa Tua. Oke. Oke. Sampai masa tua, sampai ku mengerti
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama hidup kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita jalani masa hidup dalam berbagai situasi, suka maupun duka hingga saat ini, bila kita renungkan, sungguh sangat ajaib. Dari masa kecil, muda sampai tua, kita bisa bernafas dan menghirup udara segar. Sadarkah kita bahwa semua ini adalah berkat Tuhan yang tak putus-putus melindungi kita semua? Sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya lah kita memuji dan bersyukur atas semua berkat dari pimpinan Tuhan bagi kita. Marilah kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 16 ayat 1 dan 2. Enggak dong, nyanyi bersama ini. Oh, nyanyi bersama kan harus itu. Silakan salah satu tante, mungkin Ibu Latu Merisa bisa menolong kita untuk mendukung nyanyian ini dan kita semuanya dalam posisi mute akan memuji Tuhan. Ataukah ada operator videonya atau satu pujian ini akan dinyanyikan oleh Tante Latu Merisa saja ya? Kita semuanya boleh mengikuti. Silakan. Kita memuji Tuhan ya Khalik semesta. Ya. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan utara, mohon dengarkanlah dan berseru sabda-Mu
hadirlah Rohmu, turunkanlah Tuhan, berkatilah jemaatmu. Pujian Mari berbalasan. kita berdoa. Ibu Ria, pujian Maha Pengasih berbalasan. dan penyayang, Hamba-Mu yang kudus Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan izin, kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah ini agar berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita mengadakan pujian berbalasan dari Mazmur 33 ayat 1 hingga 4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Ria nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan. Mana Ibu Ria? Ria, nggak ada Ria. Nah. Nah, ya ini kemana? Bu Latu GB 164 sudah ditunggu. Baik, kita akan pujian berbalasan. Sudahkah dibacakan? Sudah. Sudah, baik. Nggak kedengeran di sini. Baik, sekarang kita menyanyi. Kita bakti 164. Bait 1. Ini di sini. Terpujilah hikmatnya dasar, begitu kasihnya tuh dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, umatlah dunia, bergema, mendengar suaranya, dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, Ibu Bapak, Om Tante semuanya, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Apakah semuanya sudah siap? Silakan dipersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semuanya pembacaan Alkitabnya disiapkan dari kitab Ezra. Ezra itu di Perjanjian Baru. Oh, salah ya, lama. Tentu saja Om sama Tante lebih ahli nih, lebih hafal kan daripada kaum mudanya. Ezra, pasalnya yang ketiga, Om Tante. Dan kita akan membaca nanti dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ezra pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 kita siapkan. Jikalau sudah siap semuanya, Tante dan Om sekalian, Ibu Bapak, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu hati. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sorgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur di sore hari ini kami sehat, dan kami semuanya boleh mengikuti persekutuan yang berdoa, yang boleh Tuhan jadikan ada PKLU Nazaret yang berkumpul di sore hari ini. Kami bersyukur untuk itu, dan banyak di antara teman-teman kami yang tidak bisa hadir oleh karena banyak alasan, baik karena kesehatan atau keterbatasan fisik ataupun keterbatasan material, kuota, dan lain sebagainya. Kiranya kami semuanya boleh menikmati persekutuan yang berdoa ini karena Engkau yang menuntun kami. Ajarilah kami ya Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan renungan yang kami akan nikmati bersama. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu sehingga tiap kata, tiap kalimat itu boleh menjadi cara di mana Engkau ya Allah berfirman kepada kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Om Tante yang terkasih, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya akan menuntun kita semuanya untuk membaca Alkitab
Dan saya juga sudah menyiapkannya dalam bentuk teks dan gambar yang akan menolong kita untuk memahami pembacaan Alkitab yang kita lakukan di sore hari ini. Demikian pembacaan Alkitab dari pasal 3 ayat 10 sampai dengan 13. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. 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 Oh, ada Hosiana yang itu ya. Maaf, saya tidak mendapatkan tata ibadahnya tadi, tapi semoga tidak mengurangi sukacita ibadah kita. Baiklah. Baik, izinkan saya nanti akan berbagi materi buat Om Tante sekalian, tapi sebelumnya saya mau menyapa Om dan Tante semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Kalau iya, boleh kasih tanda hati, boleh kasih jempol, boleh kasih tanda apapun yang Om Tante sukai, begitu ya. Nah, puji Tuhan, ada Om Philip Sowat dengan Ibu ya. Wah, sehat semuanya. Saya melihat wajah-wajah ceria hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Om dan Tante semuanya yang sudah merespons. Ini adalah wajah orang yang bersuka cita. Tapi, nah ini dia. Ayo kita jujur ya. Kita mesti jujur bahwa ketika kita berkumpul, kita bersukaria seperti ini. Ada wajah-wajah yang bersuka cita. Persekutuan itu seringkali mengajak para lansia untuk masuk dalam arena yang berbeda. Arena yang bersukaria. Arena yang senang. Biarpun lagunya mungkin ada agak kaku-kaku gitu ya. Ya mungkin kenapa sih lagunya kayak gini gitu. Kayaknya tadi kaku-kaku, kepatah-patah. Tapi kita kembali ke arena yang sukacita. Pertanyaannya, sesudah ibadahnya selesai, kira-kira nanti balik galau lagi enggak? Nanti kalau ibadahnya selesai, kembali lagi enggak ke perasaan sedihnya? Balik lagi enggak ke perasaan kesepiannya? Balik lagi enggak ke perasaan-perasaan gundah gulananya? Begitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan waktu buat Tante dan Om, mungkin tidak semuanya, tapi boleh berbagi rasa. Nah, saya mau membagi gambar gini ya. Sebelum ini tadi pembacaan Alkitabnya. Nah, ini dia. Tema hari ini tuh ucap syukur PKLU dalam ragam rasa. Apakah gambar ini muncul ya di HP, di gadgetnya dan di laptopnya Om Tante semuanya ya? Kalau bisa memilih, maka wajah Om Tante kalau sebelum ibadah tadi
atau mungkin kemarin belum ketemu dengan sesama teman, kira-kira wajahnya yang mana? Nomor 1 yang di atas, 2, 3, 4, 5 yang kanan atas. Nah, yang mana ini wajahnya? Apakah wajah marah, wajah cemberut, wajah bosan, wajah kesal? Nah, kita ada di dalam ragam rasa. Om Tante demikian juga. Apalagi di masa pandemi. Dulu bisa reunian setiap hari Minggu setidaknya kan? Atau kalau ada PKLU, ada yang mengantar, maka Om Tante semuanya berkumpul di gereja. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan, mengeksplorasi apa yang mau Alkitab katakan dan apa relevansinya, apa gunanya, manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari, maka izinkan saya untuk menyampaikan bahwa dalam teks yang kita baca, itu kita menemukan berbagai rasa dalam satu peristiwa. Peristiwanya kan peletakan batu pertama bait Allah sesudah mereka kembali ke pembuangan. Itu kan peristiwanya ya. Tapi dalam satu peristiwa itu muncul berbagai rasa, muncul berbagai ekspresi, khususnya para orang tua-tua. Mereka menangis. Orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dulu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bait Allah sebelum hancur, sebelum Yerusalem diinvasi oleh tentara Kasdim dan kemudian Babil menarik mereka keluar dari wilayah itu kan. Mereka menangis dengan suara nyaring. Ada 3 hal yang menjadi dasar dari bacaan Alkitab kita. Yang pertama, begini Om dan Tante, persekutuan yang hadir di Yerusalem hari itu merepresentasikan atau mewakili adanya keberagaman umat. Macam-macam kan, tadi Om Tante lihat gambarnya nggak waktu kita membaca Alkitab? Saya berikan satu-satu ya, saya tampilkan lagi gambar-gambar ini untuk menolong kita. Keberagaman umat yang berkumpul di Yerusalem, hari itu ada siapa saja? Ada tukang-tukang bangunan, ada para imam, ada orang-orang Lewi, ada Bani Asaf yang senang menyanyi dan memuji Tuhan dengan alat-alat musik mereka gitu ya. Ada kepala-kepala kaum keluarga, ada orang tua-tua, dan secara umum ada rakyat lain yang tidak masuk dalam kategori yang saya sebutkan di bagian ini. Nah, kedua, mereka itu hadir dalam kapasitas dan kompetensi yang juga beragam. Yang pertama, orang-orangnya beragam. Di catatan yang kedua, tidak hanya orang-orangnya yang beragam, mereka kompetensinya, kemampuannya, kapasitasnya, bakatnya, karunianya beragam. Ada yang ahli bangunan, ada yang ahli Taurat atau ahli hukum, ada yang pimpinan masyarakat, ada para pelayan, ada pemain musik, ada pemimpin-pemimpin keluarga, ada saksi-saksi sejarah para orang tua, dan juga secara umum adalah warga atau umat gitu ya. Dalam Alkitab mereka menggunakan kata rakyat. Nah, yang ketiga ini ya, sebelum kita masuk dalam ulasan lebih lanjut, mereka, jadi saya ulangi dulu, satu peristiwa namanya peletakan batu untuk bait Allah, pembangunan kembali gitu ya. Peristiwanya sama. Ragam rasa muncul gitu ya, mereka datang dengan ragam rasa. Tetapi yang ragam rasa ini, ragam rasa, ragam kompetensi, ragam manusianya gitu ya, mereka sama hadir untuk memuliakan Allah. Nampak dari ayatnya yang ke-11 begitu kan? Lagu sebab ia baik gitu kan, ada satu lagu yang saya kutip sedikit nih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Ada yang menyanyi, bermain musik, ada yang meletakkan batu dasar, dan ada yang menangis. Luar biasa. Ragam rasa muncul dalam satu peristiwa. Nah, Tante Om yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ragam rasa itu yang mau dikatakan adalah bahwa mereka datang dengan harapan yang meluap-luap dan sukacita yang besar
Karena mereka kembali ke Yerusalem pada awalnya kan, sebelum ada sukacita peristiwa hari itu gitu ya, yang mereka rayakan itu, mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan puing, menemukan reruntuhan, menemukan masalah, menemukan kehancuran. Itu yang mereka temukan ketika pulang dari tempat yang jauh. Mereka mengalami kehancuran dan mereka dilingkupi ketidakramahan. Oleh siapa ketidakramahannya? Pejabat-pejabat setempat dan juga rakyat atau penduduk yang sudah ada di situ ketika mereka tinggalkan kota itu. Mereka mengalami ketakutan karena mereka terasa terancam. Dan ada tantangan-tantangan dari orang-orang pimpinan masyarakat, keluarga-keluarga yang asing itu, yang lain itu, yang berbeda, yang mereka anggap berbeda dari mereka. Nah, tapi coba kita lihat di sisi lain, penduduk Yerusalem yang sudah tinggal di situ pun kan juga mengalami ketakutan. Mereka merasa terancam, mereka merasa khawatir. Siapa ini? Orang-orang yang baru pulang dari pembuangan, gelombang besar yang datang, apakah mereka mau menghabiskan kita? Apakah mereka mau menggilas kita? Jadi sebetulnya perasaan keterancaman itu sama-sama dialami dari dua pihak, bukan? Nah, Om dan Tante, ini yang menarik. Ini secara teologi dulu ya, saya kasih tahu sama Om Tantenya ya. Meletakkan batu dasar bait Allah, itu mereka maknai sebagai cara mereka membangun kembali relasi dengan Allah. Kalau kita sekarang, kita tidak terikat dengan gedung, gitu kan? Kita tidak terikat dengan yang namanya bait Allah. Ya, banyak orang yang sudah pergi ke Yerusalem untuk menyaksikan atau travel rohani, begitu ya. Tapi kita tidak dalam budaya yang menjadikan bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah, gitu. Kita punya pemahaman yang berbeda. Tapi orang di sana, Yerusalem, melihat bait Allah itu sebagai simbol yang sangat intim. Simbol yang menyatakan pembaruan yang mereka yakini bahwa kalau mereka bangun bait Allah, mereka itu menunjukkan, membuktikan bahwa relasi mereka dengan Allah baik-baik saja. Bahwa akan terjadi pembaruan yang Tuhan nyatakan buat hidup mereka. Bahwa nanti kalau mereka bangun bait Allah, nanti kehidupan keluarga mereka akan baik, masyarakat akan baik, ekonomi akan baik, spiritualitas baik, mental baik, dan seterusnya begitu. Itulah secara umum pemahaman mereka. Namun mereka juga menyadari bahwa meletakkan batu dasar bangunan itu bukan titik akhirnya. Karena perjuangan hidup tidak berhenti, bukan, sesudah meletakkan dasar bangunan atau membangun bait Allah. Mereka sadar bahwa setelah membangun bait Allah, mereka punya perjuangan hidup yang Tuhan sediakan hari lepas hari. Bagaimana mereka berdaya juang, begitu kan ya. Nah, Ibu Bapak, Om Tante yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tadi mengangkat untuk menanyakan bagaimana sih ragam rasanya PKLU, gitu kan ya? Ragam rasa PKLU. Kita memang tidak mengalami pembuangan di Babel, tidak. Tapi kita mengalami pembuangan dalam bentuk lain, bukan dibuang oleh Tuhan ya, tapi kita mengalami situasi yang benar-benar baru. Atau ada situasi yang lama sebetulnya. Di balik rasa sukacita sore hari ini, di balik rasa yang gembira hari ini, adakah rasa lain yang Om dan Tante miliki? Bukankah kita ada dalam situasi yang beragam? Ini wajah-wajahnya saya sempat foto tadi. Maaf kalau tidak masuk semua, karena tadi tidak semuanya membuka kamera, begitu ya. Tapi mari kita cermati. Ini foto yang saya curi-curi ambil tadi loh. Ibu Bapak, Om Tante, begitu kan ya. Coba dilihat wajahnya sendiri. Coba diperhatikan tiap raut wajah kita masing-masing. Benarkah di wajah kita ini tercermin kesungguhan, tercermin rasa yang baik-baik saja? Ataukah bahwa sesungguhnya kita itu belum sangat jujur di hadapan Tuhan? Saya mau mengatakan bahwa orang-orang Israel yang berkumpul di hari itu,
Mereka hadir dalam kejujuran. Kenapa saya bilang hadir dalam kejujuran? Karena mereka hadir dengan rasa yang mereka bawa. Yang mau menyanyi, mereka meniup sangkakala gitu kan, nafiri gitu. Mereka tiup itu sambil menyanyi. Ada yang pukul ceracap, ada yang menari, ada yang pukul batu untuk dasar bangunan. Tapi tadi ada juga yang menangis. Kok bisa sih orang bersyukur kepada Tuhan, bersukacita, tapi kok menangis? Emang bisa orang menangis itu bersyukur? Nah, bagaimana Om Tante? Boleh meresponsnya. Itu sudah ada yang menangis ya? Pak Rega nggak menangis kan? Keluarga Rega maaf, jadi pendek namanya karena di Zoom. Om pegang tisu bukan karena menangis toh? Enggak ya? Ini pertanyaan boleh dijawab. Om dan Tante boleh membuka speakernya. Pertanyaan saya, bisakah orang bersyukur kepada Tuhan dalam tangisan? Bisa. Ulang tahun. Ya, Tante? Bisa. Terima kasih. Bisa. Kenapa? Berarti apakah Om dan Tante? Gimana? Satu orang boleh bantu jelaskan, tapi pendek aja ya. Siapa yang mau coba jawab? Silakan Om dan Tante, satu orang. Siapa? Oh, Tante Lus Palar ya. Tante Lus, bisakah orang bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan menangis, Tante? Kalau ulang tahun, Bu. Kalau ulang tahun didoain. Kenapa, Tante? Kita kumpul semua, habis tiup lilin, cucu yang berdoa, nangis. Sukacita tapi nangis, cucuku bisa mendoakan. Sukacita tapi menangis. Terima kasih, Oma. Ada satu lagi mungkin yang mau sharing perasaan, silahkan. Adakah? Pada saat kita sembuh dari sakit, terus kita berdoa dan meminta terima kasih sama Tuhan, itu dengan cucuran air mata menangis. Terima kasih, Om Billy. Nah, ketika kita disembuhkan dari Tuhan, maka kita menangis bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini tantangan orang beriman. Tantangannya begini. Bagaimana jika orang yang masih tetap sakit, orang yang masih dalam keadaan masalah ekonomi, kita yang dalam pergulatan, yang anak-anak mengalami masalah, gitu ya, yang harapan Om Tante tidak tercapai, yang doanya seakan-akan belum dijawab, dan Om dan Tante menangis karena kesedihan itu, tapi masih bisa bersyukur nggak? Itu tantangan iman. Benar nggak Om Tante? Kalau sakit toh, kita sakit toh, bersyukur, so biasa. Benar nggak? Anak-anak misalnya ngalamin apa, dia berhasil gitu kan. Terus kita bersyukur sambil menangis, itu biasa. Tapi bisa nggak dalam rasa sakit, tapi tetap bersyukur? Orang-orang tua yang berkumpul di Yerusalem yang menangis hari itu, apakah mereka bersukacita? Ya, di satu sisi mereka bersyukur sehingga mereka dengan menangis, saya membayangkan mereka sambil menyanyi, sebab Ia baik, gitu kan? Mereka bersyukur, bernyanyi, tapi mari kita gali. Mereka adalah orang-orang tua yang mengingat, mengenang, merasakan bahwa mereka kehilangan orang tua mereka mungkin pada waktu infansinya tentara Kasdim. Mereka menjadi saksi-saksi begitu banyak penderitaan, bukan? Pada waktu entah mereka masih kecil, kan mereka 70 tahun di Babel toh, dan orang-orang tua ini kembali, berarti kurang lebih bahwa mereka mengingat masa susah-susahnya itu, mereka ingat masa penderitaan mereka ketika dibawa dalam pembuangan, ketika di pembuangan, dan ketika mereka bersyukur hari itu di bawah di dekat dasar bangunan gitu ya, batu itu, mereka benar bahwa mereka bersyukur kepada Tuhan, tapi pada saat yang lain mereka mengalami rasa sakit yang besar. Kenapa? Karena kenangan. Nah, itu dia. Kita bisa nggak tetap bersyukur sekalipun ada kenangan yang memang pahit itu? Atau
pengalaman yang pahit itu. Luar biasa. Jadi menurut saya, orang-orang tua di Yerusalem hari itu, mereka jujur dengan perasaan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, tapi juga keluh. Begitu. Nah, saya lanjutkan lagi ya, Tante dan Om ya. Semoga belum bosan ya, Om Tante ya. Baiklah. Nah, ini foto-foto yang tadi saya kutip. Om Tante yang terkasih, saya mencari tahu ya, saya mencari data tentang apa sih pengaruhnya pandemi, apa sih pengaruhnya sekarang para lansia ini kan masih belum semuanya ya Om dan Tante divaksinasi, dan setelah divaksinasi kan belum tentu jadi jaminan boleh keluar rumah kan, sehingga Om dan Tante mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan karena masih harus dibatasi di rumah, tidak boleh keluar rumah. Rasanya bosen nggak sih Om dan Tante gitu ya? Saya curhat sedikit, kami yang muda-muda ini aja bosannya minta ampun. Apalagi Om dan Tante yang sudah terbiasa beraktivitas sejak muda. Temuan dari riset ini ya, berbasis riset ini tentang lansia, ada 3 data yang saya gunakan. Secara umum mau dikatakan bahwa Om dan Tante sebagai lansia itu katanya kata data ini para lansia itu mengalami kemunduran kesehatan mental, ada gangguan mental katanya, ada gangguan neurologikal katanya, itu katanya WHO ya pada lansia. Dan di masa pandemi ini, bukan pandemi, di tahun 2017 malah sudah ditemukan bahwa katanya 15%, ini di bawah ini, katanya 15% dari lansia berumur 60 plus mengalami gangguan mental atau mental disorder. Wow, temuan ini serius sekali ya. Kalau di hari ini ada 30 lansia, berarti 15% dari 30 lansia itu berarti berapa orang ya? Saya kok jadi lambat ngitungnya ya. Paling tidak 3 orang. Benarkah di antara kita yang hadir di sore hari ini, kalau data ini benar, ada paling sedikit 3 orang di antara kita yang mengalami gangguan mental? Om dan Tante nggak usah takut dengar kata ini, gue mau gila ya, apa gue mau gila ya? Enggak. Setiap orang itu pasti punya pengalaman ketika kesehatan mentalnya terganggu. Demikian ya. Nah, saya mau lanjutkan dulu nih temuannya di The Lancet yang di tengah ya, Om dan Tante. Kata temuan ini, nah ini pada saat pandemi, isolasi sosial menimbulkan masalah kesehatan katanya. Dan lansia adalah kelompok rentan dengan serangan kardiovaskular, itu berarti berhubungan dengan jantung ya, ada gangguan, rentan dengan autoimun dan seterusnya. Dan ternyata tercabutnya lansia dari hubungan sosial, dulu biasa ke gereja atau Om dan Tante paling nggak diantar toh dengan anak atau cucu gitu, tapi setelah pandemi ini kan Om dan Tante tercabut dari lingkup sosial kan. Kata temuan ini katanya para lansia rentan mengalami depresi, mengalami kecemasan, kesepian, dan kadang ada katanya merasa nggak berguna. Nah, saya tutup dulu di sini. Benarkah Om dan Tante mengalami perasaan ini semua? Tidak. Sebagian ada ya, sebagian mungkin tidak. Tadi saya sudah katakan bahwa ayo kita telisik kembali. Telisik itu berarti menggali ke dalam Om Tante. Bahwa kita jujur dan terbuka dengan perasaan kita. Iya, aku gembira, tapi memang ada kalanya aku merasa kesepian. Aku merasa kayaknya anak-anakku, ya mereka sayang sih sama saya, tapi kayaknya kurang perhatian. Lansia merasa di nomor sekian kan dibanding anak-anak dan cucu kah? Begitu. Nah, saya lanjutkan kembali. Lalu apa yang bisa kita pelajari Om dan Tante dari firman Tuhan di sore hari ini? Saya membagi 3. Apa yang bisa saya bagikan buat Om dan Tante? Yang pertama, ini yang pertama ya Om dan Tante. Ayo kita rengkuh semua rasa yang mengelindan, yang bercampur aduk itu. Maksudnya bagaimana nih merengkuh semua rasa yang mengelindan? Saya mau katakan bahwa tidak apa-apa kok kalau merasa sedih. Tidak apa-apa kok kalau sesekali merasa marah. Tidak apa-apa kok kalau sesekali merasa bosan, merasa gundah. Karena itu bagian dari kita.
gitu. Nanti mungkin ada yang bilang, orang beriman nggak boleh marah, orang beriman nggak boleh gundah gulana, orang beriman nggak boleh ini. Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus gundah gulana, Tuhan Yesus mengalami kemarahan, Tuhan Yesus mengalami ragam rasa, bukan? Dan Tuhan Yesus dalam segala pengalamannya itu, dia rengkuh pengalaman itu. Nah, kita ikuti, kita contoh, iya ya, kenapa saya harus menyangkal perasaan saya ya, gitu. Kadang kita tekan, kadang Om dan Tante suka tekan perasaan. Kalau ditanya dengan anak-anak, benar nggak kalau ditanya sama anak-anak, Papa, Mama nggak apa-apa, baik-baik aja. Baik-baik saja, Jo, nggak apa-apa. Kalian pikir aja hidup kalian. Tapi sebetulnya Om dan Tante ingin diperhatikan, ya apa enggak? Sebetulnya Om dan Tante ingin punya teman bicara, ya atau enggak? Gitu. Kadang para lansia menekan perasaan sedemikian rupa, gitu. Rengkuh semua rasa yang mengelindan. Nah, Om dan Tante semoga gambar ini keluar ya. Nah, ini ada dua sisi yang ekstrim nih. Sebelah kiri bosan, lelah, marah, sedih, putus asa, kecewa, gundah, hampa, sakit hati, sakit badan. Ayo Om dan Tante, ada nggak itu perasaan yang kiri? Pasti ada. Yang sebelah kanan ngalamin juga nggak? Semangat, ceria, gembira, sukacita, besar asanya. Besar asa itu berarti besar harapannya ya. Ada besar hatinya, gembira. Ada perasaan berserah, penuh, sehat hati, sehat badan. Nah, Om dan Tante, kita kayak ngalamin spiral nggak sih? Om dan Tante ngalamin spiral nggak sih? Kan kita nggak semuanya selalu di sebelah kanan kan, di sisi kanan semua. Iya kah? Nggak kan Om dan Tante? Kadang-kadang kayak spiral. Kadang di kiri, swing gitu kan, swing. Kadang-kadang marah, tiba-tiba 2 hari lagi gembira. Nanti besoknya lagi rasanya kecewa, marah. Besoknya lagi kemudian karena nyanyi, kemudian berserah lagi. Nanti di sedikit sebelah kiri lagi sakit hati gara-gara salah ngomong anak atau cucu. Tapi nanti besoknya lagi semangat lagi. Om dan Tante ngalamin swing ini nggak? Ngalamin goyangan ini nggak? Iya. Dan ini alamiah. Ayo kita rengkuh rasa ini. Kita kadang-kadang mengalami kan, I am alone and sometimes I feel lonely. Benar nggak? Kadang kita menyangkal perasaan ini. Nah, itu ya Om Tante ya. Saya lanjutkan dulu. Itu yang tadi yang pertama. Caranya bagaimana kita belajar dari teks Alkitab tadi ya. Yang pertama, rengkuh segala rasa itu. Ragam rasa itu kita akuin. Iya, saya ngalamin berbagai perasaan ini. Yang kedua, nah ini dia. Bagaimana Om dan Tante dan saya, kita semuanya membangun spiritualitas di masa sukar. Bagaimana caranya ya? Mari kita menjumpai Allah dalam kerapuhan. Jadi Om dan Tante kalau menjumpai Allah itu bisa macam-macam ya. Mau berdoa, bernyanyi, mengenang kebaikan Tuhan. Kalau Om dan Tante menjumpai Allah, tidak harus selalu dalam keadaan yang kuat. Karena tidak ada manusia yang benar-benar kuat. Kita semuanya rapuh kok Om dan Tante. Kita semuanya dalam kerapuhan. Sama seperti saya tarik ke atas di bacaan kita Ezra pasal 3 ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan kok terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Di satu sisi mereka mau beribadah. Tapi di sisi lain mereka tahu kok, iya saya ngalamin ketakutan. Kecemasan. Kalau dalam konteksnya mereka kan cemas dengan penduduk lain, mereka terancam. Nah kita sekarang, iya Om dan Tante sekarang, iya saya suka beribadah, saya bersekutu, saya diskusi dengan teman-teman saya, tapi pada saat yang sama saya juga ngalamin ketakutan kok, saya juga ngalamin keresahan kok, saya juga ngalamin kekecewaan kok, gitu. Nah ternyata spiritualitas kita itu di masa sukar bisa kita bangun. Ketika apa? Maaf ya Om Tante, ada suara helikopter sedang lewat. Saya tunggu sebentar. Baik. Ternyata spiritualitas itu bertumbuh di masa sukar. Mari kita menjumpai Allah dalam kerapuhan. Menjumpai Allah dalam kerapuhan ada 3 cara. Ayo temukan teman bicara. Karena kita diciptakan Allah tidak pernah sendirian. Tapi bagaimana kita memberi diri, memberi waktu. Yang kedua, menemukan ruang doa. Aduh kita subosan leh,
Hari-hari kita sudah ikut ibadah minggu, udah cukup lah. Nanti ibadah PKL udahlah. Nanti diteleponin lagi sama ibu pengurus, sama ibu Ria itu suka nelponin kiri kanan. Pokoknya ngajak kita kumpul-kumpul terus. Kadang kita bosan gitu kan. Suruh berdoa. Tapi setelah berdoa kayaknya aku marah lagi, aku kecewa lagi. Bisa jadi bahwa kita belum menemukan ruang doa. Ruang doa itu bisa jadi ketika Om dan Tante, atau Om lah ya, atau Tante lah ya, ketika misalnya merajut, saya nggak tahu apakah Tante masih ada yang suka merajut, atau mungkin ada Om yang senang merajut. Merajut kan tidak harus untuk perempuan saja, toh. Gitu. Sekarang banyak laki-laki yang mau merajut. Gitu. Temukan ruang doa di setiap apa yang kita kerjakan. Saya merasa kecewa, Tuhan. Saya sedih sekali. Saya kesepian sekali. Tapi saya menemukan ruang doa dalam aktivitas saya. Misalnya ketika berkebun, misalnya ketika mengurusi tanaman, itu bisa jadi ruang doa, Tante dan Om. Kalau Om misalnya apa ya? Aktivitas para Om ini apa sih aktivitasnya misalnya? Apakah ngumpulkan berbagai jenis tanaman gitu kayak mertua saya? Atau lagi senang mengumpulkan ikan gitu, ngoleksi ikan gitu? Temukan ruang-ruang doa di aktivitas kita. Dan yang ketiga, menemukan ruang pemulihan. Bisa jadi di ruang-ruang doa, dan ketika kita bicara dengan teman, di situ kita ngalamin pemulihan. Dan percayalah, di situ kita sedang menjumpai Allah dalam kerapuhan. Allah bekerja lewat orang lain, teman kita, lewat situasi, lewat aktivitas kita. Allah menjumpai kita dalam kerapuhan kita. Nah, yang terakhir, ini dia Om dan Tante. Bersyukur dalam masa-masa sulit. Bagaimana cara kita? Yang tadi menjumpai Allah, yang ini menemukan Allah dalam ragam rasa yang rumit. Ada pepatah berkata, we have a messy life. Mungkin hidup kita berantakan. Mungkin kepala kita berantakan. Perasaan kita berantakan. Messy life, but we have grateful heart. Hidup saya tampak berantakan sekali. Tapi saya punya hati yang bisa bersyukur. Wow, luar biasa. Seperti para orang tua di tepi batu bangunan di Yerusalem hari itu. Mereka berantakan hati mereka karena kenangan-kenangan yang menyedihkan. Tapi pada saat yang sama, mereka memuliakan Tuhan. Esra pasal 3:12 disebut kata menangis di situ, Om dan Tante. Dan saya cari tahu kan kata bakah, menangis dalam bahasa Ibrani bakah gitu. Ternyata mereka itu bisa diartikan bahwa orang-orang tua pada hari itu mereka meratap, mereka menangis pahit, mereka menangis keluh, mereka sekaligus berefleksi, mereka mengurai air mata, mereka merangkul yang lain dan mereka menangis bersama. Hari itu para orang-orang tua mereka menangis bersama. Aduh, malu kita Jo, masa kita mau menangis bersama gitu kan? Orang tua kan identik dengan orang-orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Masa kita mau menangis? Bisa jadi kita menyangkal bahwa kita butuh ruang meratap, menangis, merangkul bersama sehingga kita mengalami kekuatan baru. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, susah dan derita bergantian memperkuat imanku. Terima kasih menyanyi bersama dengan saya. Lagu ini diciptakan oleh pengarangnya dengan kesadaran bahwa Allah bersedia 24 jam, 24 hours a week, 24 jam dalam seminggu untuk mengatakan ternyata kita itu dihibur oleh Tuhan tiap jam. Dan Tuhan nggak bosan menghibur kita. Jadi jangan simpan perasaan itu Om dan Tante.
karena bersyukur dalam ragam rasa, dalam rasa yang berbeda-beda, sejauh bahwa kita tahu, ternyata aku tiap jam dihibur Tuhan. Jadi, sedih tidak apa-apa, tapi jangan larut dalam sedih. Kehilangan rasa, kecewa, tidak apa-apa, tapi tidak larut di dalam perasaan itu. Karena apa? Dalam rasa yang sulit dan rumit itu, ketika kita terus bersyukur pada Tuhan, ada kekuatan baru. Tuhan sampaikan kekuatan baru. Disitulah masa Tuhan menghibur kita. Luar biasa Tuhan Yesus memenuhi hidup kita kan, Om dan Tante, Oma dan Opa semuanya. Luar biasa rupanya. Ternyata ragam rasa itu bisa kita manfaatkan terus untuk tetap memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dibagikan buat kita semuanya. Ucap syukur PKLU dalam ragam rasa. Amin. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ya, kamu duduk. Yang di belakang. Ya, rambutnya belum. Baik, saya masih menantikan slide berikutnya. Kalau saya tidak salah tebak, maka berikutnya doa syafaat. Betulkah Om dan Tante? Iya, Apa ada betul. persembahan pujian? Baiklah. Iya. Saya tutup dulu ya sharing screen-nya, supaya kita bisa saling menatap, kita bisa saling melihat. Saya melihat ada Om Yans Rumayar. Sedang di rumah sakit ya Om ya? Semangat Om. Kita akan berdoa buat Om. Apakah ada Om dan Tante yang lain juga dalam keadaan sakit? Silakan angkat jempolnya supaya saya bisa lihat namanya. Dan saya akan doakan kita doakan secara khusus selain Om Yans Rumayar.
Adakah? Baik. Om dan Tante yang lain, saya lihat dulu di layar berikutnya. Oh, ada keluarga Regah ya, keluarga Regah. Maaf, ini keluarga Regah siapa? Boleh dibuka dulu. Regah siapa? Siapa yang sakit? Pak Regah. Kaki. Sakit kaki, Tante Pendeta. Siapa namanya yang sakit? Tante siapa? Opa Rega. Oma Rega. Alexa Baik. Rega. Terima kasih. Saya tutup kembali ya, Oma Rega ya. Saya akan berdoa untuk Oma. Adakah lagi? Silakan jempolnya naik supaya saya sapa dulu. Yang sakit Pak Regah. Pak Regah ya? Oh, bukan Oma ya, Opa bukan, ya. bukan. Pak Regah ya. Iya. Baik. Pak Damanik, apakah juga mau sakit? Sehat ya Pak ya? Kelihatan seger. Ya, Bu Pendeta, kemarin setelah vaksinasi ya, istri saya agak-agak mual. Oh iya, baiklah. Tapi enggak. Saya juga di rumah sakit, namanya Daryl. Oh baik. Om Yans yang sakit? Om Yans yang sakit atau menjaga atau Saya Om yang cucu, sama cucu. Daryl namanya. Daryl. Om Daryl ya. Om Daryl ya. Sakit berdua Ibu Pendeta, Bapak Yans dan cucunya Daryl. Daryl. Ya. Maaf ya Om, namanya belum ngapal. Kurang sering kita ketemu Om. Baiklah. Om Tante, saya tahu bahwa kita semuanya pasti punya pergulatan khusus. Kalaupun saya tidak menyebut nama Om dan Tante satu persatu, tapi Om dan Tante, kita bisa menyebut nama kita masing-masing kepada Tuhan. Begitu ya. Dan kita semuanya dalam masa rapuh, masa rentan, masa tua, badan boleh sakit-sakit, tapi mari kita bawa semua rasa itu ke hadapan Tuhan. Bagi Om dan Tante yang mungkin sakit dadanya, atau sakit hatinya, sakit kakinya, sakit ini, pegang. Saya mengajak Om dan Tante di bagian mana yang sakit, Om dan Tante boleh pegang. Dan kiranya Allah memberkati tangan Om dan Tante yang memegang tubuh yang sakit sehingga boleh mengalami pemulihan. Kita minta pada Tuhan. Gitu ya Om dan Tante. Mari saya mengajak kita semuanya berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah bagaikan ibu yang mengasihi, Allah yang memelihara kami hari demi hari. Kami percaya bahwa PKLU yang berkumpul di sore hari ini adalah PKLU yang rindu berkumpul, rindu berdoa, rindu untuk mengalami sentuhan kasih-Mu ya Tuhan hari lepas hari, tidak hanya melalui peristiwa peribadahan, tapi juga lewat persekutuan keluarga demi keluarga. Kami mengingat tubuh kami sendiri, perasaan kami sendiri. Benar bahwa kami ada di dalam berbagai rasa yang senantiasa berganti. Dan kami mau mengakui bahwa itu adalah perasaan kami. Namun biarlah kami tidak hidup dalam putus asa, tapi kami hidup di dalam keyakinan iman bahwa Engkau ya Allah menguatkan kami, menghibur kami tiap jam, dan kami mau bersyukur dalam setiap rasa yang kami alami. Senang, gundah gulana, sedih, kami mau tetap bersyukur. Karena di situ kami mengamini. Ada waktu lahir, ada waktu kembali padamu, ada waktu gembira, ada waktu sedih. Dan kami mau menerima bahwa kehidupan ini Tuhan sudah sediakan. Dan biarlah kami menjalaninya dengan rasa syukur. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kami. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang hari ini. Mereka yang menjamah dada mereka, mereka yang menjamah kaki mereka, mereka yang menjamah hati mereka, mereka yang menjamah tubuh yang sakit. Dan hamba-Mu berdoa bagi Om Yan Sumaya bersama dengan Daryl yang di rumah sakit. Hamba-Mu berdoa bagi Pak Jeffrey Sendamanik, khususnya ibu yang baru divaksinasi dan mengalami kelemahan tubuh. Untuk Opa Rega yang saat ini mengalami sakit. Dan juga semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di Zoom hari ini maupun yang tidak hadir. Bahwa Engkau ya Allah, Allah yang menguatkan kami dalam kelemahan kami. Allah yang memulihkan kami dalam kerapuhan kami. Allah yang akan terus kami sembah dan muliakan sampai Engkau memanggil kami. Karena kami yakin dan percaya hidup kami milik-Mu, dan ketika kami kembali pun kami kembali kepada Engkau. Maka kami percaya ya Tuhan bahwa sebagai orang beriman, Engkau memelihara kami dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa bagi Majelis Jemaat Nazaret,
bagi pengurus Pelkat PKLU supaya tetap dalam kegembiraan dan sukacita, terus memfasilitasi persekutuan ini seperti ini terjadi, dan bahwa tiap-tiap orang yang berkumpul di sekitar firman Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, anak-anak-Mu yang berdoa, para om dan tante, oma dan opa yang berdoa bagi anak-anak mereka, menantu mereka, cucu-cucu mereka yang saat ini dalam pergulatan ataupun dalam kehidupan yang baik, untuk pekerjaan mereka, untuk studi mereka, untuk harapan-harapan yang muncul di hati para om dan tante ini. Ya Tuhan, kiranya ini semuanya diangkat kepadamu yang menjawab doa. Namun kehendak-Mu yang jadi, sebagai orang beriman, kami harus mengamini bahwa keputusan-Mu tidak pernah salah. Tapi keputusan-Mu adalah keputusan yang terbaik. Dan sebagai orang beriman, kami akan menyaksikan bahwa keputusan-Mu selalu mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menuntun kami, memelihara kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini lanjut. Nih. Jadi gue pakai lagu ya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 4 menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia, utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa.
Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pemurah, inilah ungkapan syukur kami yang berasal daripada-Mu juga. Terimalah dan berkatilah agar semua ini boleh digunakan untuk pelayanan kasih. Demi kemuliaan-Mu, terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Warta Pelkat PKLU 13 Maret 2021. Pertama, ibadah rutin PKLU akan dilaksanakan pada setiap bulannya di hari Sabtu Minggu yang kedua. Kedua, latihan paduan suara dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17 hingga 18.30 dengan aplikasi Zoom. Ketiga, dihimbau agar warga PKLU meluangkan waktu untuk ikut dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab yang diadakan pada setiap pagi dan malam hari. 4. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Melanie Risamasu, MTH, atas pelayanannya yang begitu indah. Tuhan memberkati. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada PHM dan tim multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Keenam, pengurus mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun pada bulan Maret 2021. Kepada Ibu Sinja Ramos tanggal 4 Maret, Bapak Daniel Jatun tanggal 6 Maret, Bapak Baginda Silayan tanggal 10 Maret, kepada Ibu Yeni Ngantung tanggal 15 Maret, kepada Ibu Margareta Pohan tanggal 16 Maret, kepada Bapak Perlindungan Bakara tanggal 17 Maret, kepada Bapak Edi Songgilan tanggal 22 Maret, kepada Ibu Rosalinta Loga tanggal 22 Maret, kepada Ibu Konjani tanggal 23 Maret, kepada Bapak Martin Gerung tanggal 26 Maret, kepada Bapak Mark Hendrik Leando tanggal 27 Maret, kepada Ibu Grace Supena Sunda tanggal 28 Maret, kepada Bapak Arnold Tahalele tanggal 29 Maret. Selamat berbahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pekat PKLU pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, jikalau tidak ada tambahan, maka apakah kita masuk dalam amanat pengutusan? Ya. Baik, Om dan Tante yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita membutuhkan Dia untuk menguatkan kita dalam berbagai keadaan yang kita alami. Keyakinan orang beriman adalah bahwa Allah hadir bagi kita dalam setiap rasa kita. Maka kita menemukan kekuatan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita kembali bersaksi di tengah keluarga, bagi anak, menantu, dan cucu-cucu, bahkan cicit, bahwa hari ini
anak-anak Tuhan yang disebut sebagai PKLU terus dapat bersaksi sekalipun dalam kerapuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Apa pujian berikut yang akan kita nyanyikan bersama? Yang akan dipandu oleh Tante Latu Merisa, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, Rajamu sendiri, jalan hidup berjalan. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, nanti kemenangan. Karena itu maju, ikut salib terus, turutlah memuji Raja penebus, hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insannya malaikat sujud menyembah. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, Baik, saya tutup screen-nya supaya kita boleh juga tetap saling menatap satu dengan yang lain, tidak membaca teksnya. Om, Tante, Ibu, Bapak semuanya, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima penguatan dari Tuhan. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kekuatan memenuhimu dengan kekuatan baru, memenuhimu dengan sukacita, memelukmu dalam segala keluhmu, menguatkanmu ketika engkau kecewa dan jatuh, memulihkanmu ketika engkau sakit, dan memampukanmu menjadi berkat bagi kawan seperjalanan, membuatmu, keluargamu menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat sore Om Tante, Tuhan Yesus berkati. Sore, terima kasih. Selamat sore, Bu Pendeta. Bapak Bapak Ibu bisa tunggu sebentar, kita bisa mendengarkan sambutan dari Pak Ketua. Dan bisakah? Bisa. Marian, silahkan. Ya. Halo.
Halo. Yayan. Dengar? Bisa. Dengar? Oke. Dengar, Komandan. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Halo. Ya. Pada Ibu Erik bisa Pendeta tampilkan, Melani Yan. bersama aku. Terima kasih atas pelayanan firman pada hari ini. Kami bersyukur atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta yang kekasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mohon maaf, beribu maaf. Karena pada sebenarnya ketika saya dijadwalkan untuk memberikan sambutan, tapi saya sharing dengan rekan-rekan pengurus, saya digantikan karena saya di rumah sakit. Tapi rekan-rekan pengurus menyampaikan tidak apa-apa. Sampaikan dari rumah sakit. Makanya kesempatan ini saya mohon maaf kalau saya harus pakai masker. Lagi sakit upayan. Karena kita ada di kamar 3 orang, jadi kita harus pakai masker. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin sambutan saya pada kali ini berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Karena saya mungkin lebih menekankan, saya akan sedikit kesaksian. Mengapa? Yang saya mau sampaikan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga saya. Pada tanggal 17 bulan 2, bulan Februari yang lalu, anak dan anak mantu Ives Irma harus dirawat di rumah sakit karena positif. 1 minggu kemudian, istri Ina dan cucu Darlin harus masuk rumah sakit karena positif. Ini yang terjadi dan saya bersama Daryl di rumah. 1 minggu kemudian, pada saat Oma, cucu yang kedua harus masuk. Kami berdua Daryl di rumah. Pada tanggal 3 bulan 3, hasil swab bahwa saya dengan Daryl harus masuk karena positif. Nah, ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Namun pada hari yang sama, istri atau Tina dinyatakan negatif, jadi bisa pulang ke rumah. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai dengan pada hari ini, kami itu berada di rumah sakit sudah kurang lebih 10 hari. Akan tetapi Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Karena menurut dokter, berangsur-angsur pulih. Nah, untuk itu yang saya mau katakan, ini adalah cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami keluarga. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu oleh karena doa dan permohonan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk kesehatan, kesembuhan keluarga kami. Maka untuk itu kami mohon kepada Tuhan agar supaya kesehatan, kesembuhan, penyakit-penyakit yang COVID segala macam terhindar dari kita, dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi kami mau menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan kami tetap berdoa karena campur tangan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami.
ketika kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Dia. Dan Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah yang kami rasakan sampai dengan pada saat ini. Kami juga tetap berdoa agar supaya Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan besok atau secepatnya kami bisa keluar rumah sakit dan bersama-sama dengan keluarga. Sampai hari ini kami sudah lebih kurang 24 hari tidak bertemu keluarga. Bapak Ibu, sekali lagi doakan kami. Kami juga mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf dengan situasi yang lain daripada yang lain. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Itu Mas. Sekian. Mantap, Om Yans. Terima kasih, James. Yo. Yans, tetap kuat, tetap percaya. Semangat, ya. Semangat cepat pula ya. Terima kasih. Erik foto, Erik foto. Ibu Pendeta ada kan masih? Masih. Terima kasih. Tolong yang bisa foto-foto, Erik tolong ya, Erik Johan, tolong foto. Foto ya. Lagi Pendeta Melani, terima kasih. Terima kasih. Kesaktian. Sama-sama Om, semangat, Tuhan berkati. Thank you. Foto dulu ya, foto. Oke, foto. Pendeta foto. Yans, kuat Pak Yans ya. Ada 2 slide ya. Terima kasih. Oke, 1, 2. 1, 2. Tunggu dulu Yans biar rapi. Terima kasih. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan. Gode. Kasih jempol dong semua. Tuhan Yesus hebat. Jempol, Pak Yan. Ayo. Lagi 1, 2. Pak Yan, andalan kita di bas ini. Ya, kita kemarin latihan. Mantap, Pak Manik. Oke. Kita latihan kemarin Pak Yan. Ya. Yang andalan bas itu harus mengisi suara lagu berikutnya nih. Ya, Jumat depan ya sudah ikut. Jumat depan udah baik. Udah. Amin, amin. Pokoknya Paskah sudah di rumah dia kok. Ya, pasti. Tuhan pasti jawab. Pasti. Kita semua mendoakan Pak Yan. Pasti. So pasti itu. So pasti. Apalagi James dan Titi. Pasti. So pasti itu. Pengen baku apa? Baku apa, katong semua, Bas Saudara. Siapa lawan?